Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Sekar Priyanti, Putriana, dan Naili Rifah. Di sini kami akan membahas tentang 1. Pengertian penskoran, 2. Skala pengukuran, dan yang ketiga, jenis skala pengukuran. Pengertian penskoran. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran merupakan suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Baik, selanjutnya saya Putriana akan menjelaskan tentang skor. Dalam men-skor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, pembantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, yaitu pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Menurut Zainal Arifin 2006, dalam pengolahan data hasil teks menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, men-skor, yaitu memperoleh skor mentah dari 3 jenis alat bantu, yaitu dengan menggunakan kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar. Yang ketiga yaitu mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Dan yang keempat yaitu melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat, validitas, dan reliabilitas skor, tingkat kesukaran soal atau difficulty index, dan daya pembeda. Selanjutnya yaitu pengertian skala pengukuran. Skala dapat diartikan dengan prosedur pemberian angka-angka atau simbol kepada sejumlah ciri dari sudut topik. Sedangkan pengukuran yaitu artinya sebuah proses dalam menentukan sebuah besaran, dimensi, dan kapasitas. Jadi skala pengukuran adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk menguantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran yang pertama ada skala nominal. Skala nominal diartikan sebagai jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya dapat Anda lihat pada variabel jenis kelamin di mana pengkelompokannya umumnya hanya menjadi 2. Yang pertama yaitu ada perempuan dan laki-laki. Masing-masing keduanya diberi kode 1 dan 2. Angka tersebut hanya berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai numerik seperti angka sejati. Tidak memiliki sifat sebagaimana angka pada sebelumnya, sehingga pada variabel dengan skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematika seperti pengulangan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah ada modus, median, distribusi, frekuensi, dan statistik non-pragmatik seperti rank, order, correlation. Itu ada skala interval. Skala interval sendiri diartikan sebagai skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal.
yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval yaitu adanya satuan skala. Uji statistik yang sesuai adalah adanya semua uji statistik kecuali uji yang mendasarkan pada rasio seperti koefisien variasi. Yang terakhir yaitu ada skala rasio. Skala rasio memiliki arti skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai nol. Pada skala rasio, nilai nol bersifat mutlak tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.